Ya, kalau kita berbicara mengenai kanker serviks, ini ternyata menempati urutan kedua sebagai jenis kanker yang paling banyak dialami oleh perempuan di Indonesia. Tercatat ada 40.000 kasus baru kanker serviks setiap tahunnya yang menyerang perempuan di tanah air. Dan untuk membahas tentang apa itu kanker serviks dan bagaimana sih sebenarnya bahaya dari kanker serviks tersebut, kita akan berbincang dengan dokter spesialis kandungan dan kebidanan Dr. Angelina Fitria dari Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Putri. Ya, selamat pagi dokter. Nah, kalau kita berbicara Ya, mengenai selamat pagi. Ya, selamat pagi dokter. Nah, kalau kita berbicara mengenai kanker serviks, Ya, dokter, pagi. ini ada menempati peringkat sebagai kanker nomor 2 begitu ya, yang paling banyak diterita oleh perempuan di Indonesia. Sebenarnya Ya, mungkin betul. apa itu kanker serviks dan apa sih dokter sebenarnya penyebabnya? Jadi kanker serviks itu adalah suatu kanker yang mengenai dari leher rahim atau yang disebut sebagai serviks. Nah, penyebabnya itu karena adanya virus HPV, terutama virus HPV yang high risk yang menginfeksi. Oke, kalau misalnya kita ngomongin mengenai gejala, sebenarnya apa saja sih gejala kanker serviks dan bagaimana pencegahannya? Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk gejala, kalau untuk stadium awal, stadium dini, itu tidak memberikan gejala sama sekali. Makanya kenapa seringkali ketika kita temukan kanker serviks, itu seringkali sudah stadiumnya udah stadium lanjut, stadium 3, stadium 4, karena memang awal-awal itu tidak pernah memberikan gejala. Nah, kalaupun dia sudah memberikan gejala, gejalanya bisa berupa perdarahan dari jalan lahir, atau misalkan habis berhubungan dia suka berdarah, nah atau misalkan keluar cairan yang berbau terus-menerus, nah itu harus udah mulai curiga nih. Nah, ibu-ibu yang mengalami gejala seperti itu harus segera memeriksakan diri kepada dokter terdekat. Oke, berarti kan ada memang tanda-tanda Ya, atau ciri-ciri begitu ya, Gejala gejala awal yang bisa menjadi apa namanya concern ya. concern atau kepedulian bagi kita bahwa jika sudah terjadi kita harus memeriksakan. Tetapi kalau tadi Dokter Angelina berbicara bagi iya. ibu-ibu yang mungkin sudah menikah begitu ya, Betul. bagaimana dengan yang belum menikah? Ini seperti apa? Apa kira-kira tanda atau gejala awal yang harus dicermati, dokter? Nah, sebenarnya kalau untuk kanker serviks ini, dia itu kan ditularkan oleh virus HPV. Hmm. Di mana virus HPV ini ditularkan melalui terutama skin to skin kontak. Jadi memang mayoritas itu ditularkan melalui berhubungan seksual, tapi bisa juga tidak melalui berhubungan seksual saja. Bisa misalkan oral seksual atau misalkan anal seksual. Intinya adalah skin to skin kontak pada orang yang membawa virus HPV itu. Kalau misalkan untuk perempuan-perempuan yang mungkin belum pernah melakukan berhubungan seksual, maka penjagaannya terutama bisa dilakukan vaksinasi, vaksinasi HPV. Nah, vaksinasi HPV ini bisa dilakukan sejak usia 9 tahun. Hmm. Nah, kalau pada usia kurang dari 15 tahun, maka vaksinasi ini bisa dilakukan dalam 2 dosis Oke. dengan jarak 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau usianya di atas 15 tahun, maka vaksinasi HPV ini dilakukan dalam 3 dosis gitu. Nah, yang perlu diketahui oleh para wanita, nah kalau sudah pernah berhubungan seksual, maka kemampuan vaksin HPV ini untuk mengurangi resiko kanker serviks, maka kemampuannya itu berkurang dibandingkan kalau yang belum pernah berhubungan seksual. Makanya kenapa vaksinasi HPV ini dianjurkan pada orang-orang yang belum pernah berhubungan seksual, harus udah dimulai nih. Jangan ketika udah berhubungan seksual baru dilakukan vaksin. Boleh juga, cuman kemampuan dia menangkalnya itu pasti lebih rendah gitu. Nah, kalau misalnya nih dok, sudah terdiagnosa kanker serviks, apa sih yang harusnya dilakukan? Ya. Apalagi orang tersebut ternyata belum melakukan vaksin kanker serviks begitu. Nah, kalau itu beda. Kalau misalnya kanker serviks udah terdiagnosa kanker serviks, tergantung dia stadiumnya stadium apa. Apakah stadium masih dini kah, atau misalkan stadium lanjut. Nah, itu perlu dilakukan penilaian lebih lanjut lagi oleh dokter onkologi, ginekologi. Itu ada khususnya lagi.
Oke, berarti memang ada cara yang berbeda begitu ya yang harus dilakukan jika memang terkena atau Iya, iya, iya betul. terindikasi menderita kanker serviks sebelum vaksin. Tetapi Iya, berbicara mengenai kanker serviks sendiri, dokter, kan ini adalah pembunuh paling mematikan nomor 2 Dua. begitu ya bagi perempuan di Indonesia. Apa kemudian, apakah ada iya. jenis atau tipe yang ada di kanker serviks ini yang memang paling umum ditemukan untuk di Indonesia sendiri, dokter? Iya, bukan saya rasa itu bukan hanya di Indonesia, karena kayak tipe HPV yang high risk itu terutama 16-18 dan juga ada yang, 58, 52. Nah, itu terutama itu yang paling high risk yang sering kali menyebabkan kanker serviks, gitu. Nah, makanya pada orang-orang yang sudah pernah melakukan vaksinasi, harus tetap melakukan pap smear secara rutin. Hmm. Karena vaksin ini dia tidak bisa melindungi secara 100%. Nah, kalau vaksinasi ini dia melindungi hanya sekitar 70%. Kalau mungkin ada yang keluaran vaksin terbaru yang mencakup 9 tipe virus, dia mungkin bisa melindungi, bisa lebih naik nih, bisa mencakup sekitar 90% gitu. Jadi intinya adalah harus tetap pap smear kalau sudah pernah berhubungan seksual. Oke, Dok, ini kan kalau saya tadi sempat melihat dan juga research gitu ya, beberapa tahun ini memang vaksin dari kanker serviks itu digratiskan Ya. dari pemerintah, tapi hanya untuk anak berusia 9 atau 10, kalau tidak salah ya. Lalu ini sebenarnya berapa persen sih ini pengaruhnya Ya, terhadap pencegahan dan juga berapa persen nih misalnya untuk orang-orang yang sudah pernah berhubungan seksual lalu dia eh, baru mendapatkan vaksin kanker serviks ini berapa persen? iya. Kalau misalkan yang belum pernah berhubungan seksual, pasti dia kemampuan untuk bisa melindunginya sekitar 70-80%. Tapi Hmm. kalau misalkan yang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, pasti kemampuannya itu lebih rendah, mungkin sekitar 60-70%. Jadi ya baiknya dilakukan mulai dari dini gitu. Oke, berarti memang, sedini mungkin lebih baik begitu ya, karena memang dampaknya Ya, akan lebih iya kuat betul. begitu ya vaksinnya untuk melawan virus, penyebab kanker serviks ini. Iya, Lalu kalau iya, kita berbicara mengenai, sudah iya. terkena kanker serviks dan harus melakukan pengobatan begitu. Kira-kira, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dokter, secara umum bagi para penderita kanker serviks ini untuk bisa, dikatakan sembuh begitu atau terbebas dari kanker serviks? Nah, itu kembali lagi pada stadium yang terkena pada pasien tersebut. Jadi kalau misalkan stadium dini, misalnya sampai stadium 2A, dia biasanya akan dilakukan pengangkatan rahim secara radikal. Jadi secara luas sampai dengan kelenjar getah bening, kemudian akan lanjut dengan kemoradioterapi. Nah, kalau misalkan udah stadium lanjut, maka udah tidak bisa dilakukan operasi lagi. Mereka hanya melanjutkan kemoterapi dan juga radioterapi gitu. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan itu cukup panjang gitu. Baiklah, terima kasih Dokter Angelina Ya, Fitria ini atas waktunya berbincang-bincang di CNN Indonesia Today. Kita jadi tahu seberapa penting baik. sih sebenarnya untuk Sama-sama. pencegahan dari kanker serviks yang nomor 2 Yes. mematikan untuk wanita di Indonesia khususnya. Ya, Terima kasih Dok, salam sehat. ya, ya, mari sama-sama salam sehat ya.